Kita melihat kalau dari saya pribadi secara legal mind, ini ada kekhawatiran bagi saya untuk melihat nggak bisa dipungkiri lah kalau Mahkamah Konstitusi ada kemungkinan menjadi suatu alat. Kita lihat secara gamblang dengan mata telanjang pun saya rasa orang bukan orang hukum pun bisa sadar lah Mas. Iya. Bahwa akhirnya ini ada suatu hal yang walaupun sulit untuk dibuktikan, tetapi secara nalar gampang manusia saja, tanpa perlu harus menjadi suatu pakar hukum, sarjana hukum, mereka harusnya sadar masyarakat, ini ada yang nggak beres deh kayaknya. Selamat datang di podcast Petisi Brawijaya. Kali ini kita akan kembali bahas isu-isu aktual yang berkaitan dengan kehidupan politik hari ini, ya, terutama pasca keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap kasus PHPU yang baru diumumkan pada tanggal 22 April lalu. Nah, kali ini kita tidak akan bahas perdebatan hukumnya, ya itu pasti udah banyak pakar yang debat. Tapi kita akan menggali bagaimana implikasi keputusan tersebut bagi kehidupan bernegara dan politik nasional. Apalagi nanti sebentar lagi ada pilkada pada bulan November. Dan di mana pada bulan Mei ini sudah mulai ada penjaringan. Apakah modus-modus yang terjadi pada pemilu 2024 ini juga akan diduplikasi lagi pada pilkada? Nah, hadir bersama saya pada hari ini seorang politisi muda, praktisi hukum, yang kemarin juga sempat nyalek, ya, yaitu Bung Romi Jiwa Perwira. Selamat datang Bung Romi. Ya. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Habis mudik ya? Mudik. Ya, Bung Romi, kita akan membahas tentang ini ya, apa implikasi keputusan PHPU di Mahkamah Konstitusi tanggal 22 kemarin ya. Ya, kita nggak akan membincangkan masalah dissenting opinion atau dari final itu udah nggak bisa kita otak-atik juga, toh percuma juga. Betul. Kecuali kita akademisi ya, mungkin memang itu bahan mereka. Betul. Gitu. Kalau kita sebagai praktisi hidup sehari-hari, kita harus melihat ke depannya seperti apa. Kalau Bung Romi, kira-kira apa yang nanti akan terjadi modus-modus yang sebelum pengajuan MK sampai putusan itu? Jadi ini agak menarik Mas, terkait putusan PHPU maupun juga mungkin kita agak narik ke belakang, kita melihat Mahkamah Konstitusi ini kan sebagai suatu institusi, lembaga yang menjaga betul konstitusi kita Mas. Kita melihat kalau dari saya pribadi secara legal mind, ini ada kekhawatiran bagi saya untuk melihat nggak bisa dipungkiri lah kalau Mahkamah Konstitusi ada kemungkinan menjadi suatu alat politik. Kita juga tahu bagaimana penjaringan pemilihan dari hakim-hakim konstitusi sendiri juga syarat akan muatan politis. Belum lagi kita mungkin ada kemungkinan lagi ke depan ada pernikahan politis Mas. Iya. Lagi-lagi hakim konstitusi mereka walaupun di sumpah jabatan sekalipun, kita nggak bisa mungkiri mereka tetap manusia Mas. Yang mungkin secara subjektif bisa diintervensi, kita nggak bisa menutup kemungkinan itu. Dan akhirnya kalau kita melihat hasil putusan kemarin, ada kekhawatiran dari benak saya Mas. Kekhawatiran ini satu, pertama, kita melihat bahwa kemarin kita udah bahas tentang putusan 90, yang dimana Mahkamah Konstitusi itu sangat keluar dari koridor Mas. Dia menciptakan suatu putusan dengan open legal policy, menambahkan kata-kata, kalau buat umum lebih gampang memahami ya. Kalau bahasa hukum tuh menambahkan norma Mas, yaitu bukan porsinya dia. Jadi memang ada ketakutan saya secara pribadi, MK ini kan di ujung Mas. Ketika suatu peraturan perundang-undangan itu di-challenge oleh seorang warga negara sebagai subjek hukum yang diakui secara formal prosedural ya, untuk melakukan judicial review, let's say, kita digugat undang-undang tersebut karena dirasa bertentangan dengan undang-undang dasar, kita nggak menutup kemungkinan undang-undang lain nanti diciptakan pada proses di legislatif misalnya, atau dari usulan dari pemerintah misalnya Mas, mungkin dibungkus dengan sangat apik. Sangat apik Mas, ya, sangat betul. Apik, naskah akademiknya bagus, dipublikasikan dengan baik, dan itu akan menjadi gain politik tersendiri bagi seluruh fraksi yang ada di DPR. Tapi tidak menutup kemungkinan Mas, di ujungnya nanti ternyata ada proksi-proksi
seperti mungkin yang kemarin kita lihat, ada permohonan untuk merubah atau menggugat pasal-pasal dari undang-undang tersebut. Akhirnya kita juga nggak menutup lagi kemungkinan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan suatu putusan yang out of track lagi, Mas. Itu yang saya khawatirkan. Iya. Yang menarik adalah tadi Bung Romi kan bilang pernikahan gitu ya. Betul. Dulu kan kita juga nggak nyangka antara hubungan presiden dengan hakim itu berdampak seperti ini gitu. Sangat berdampak jauh seperti itu. Mas. Jauh dari dari ekspektasi, jauh dari analisa semua pakar hukum dan pakar politik gitu. Betul. Iya kan? Betul, Mas. Jadi memang kadang-kadang ada celah-celah yang selalu dipakai ya para ini ya. Yang punya kepentingan itu ya. Betul, untuk men-challenge keputusan-keputusan atau undang-undang di MK untuk kepentingan mereka ya. Betul, Mas. Ya. Lagi-lagi yang tadi kita mungkin ini menjadi suatu taktik yang benar-benar jenius ya. Kalau nanti tidak menutup kemungkinan, jadi memang yang pengen saya tekankan juga mungkin di podcast kali ini adalah ini publik ini harus aware, Mas, bahwa sejatinya hukum itu hadir. Saya mengutip kata-kata dari salah satu pakar hukum kita, Prof. Mokhtar, bahwa ada gium beliau, hukum itu sebagai law of social engineering, Mas. Oh iya. Seharusnya hukum ini merupakan alat untuk merekayasa keadaan kehidupan sosial masyarakat, yang tentunya sesuai dengan tujuan dari berdiri negara itu sendiri, mencerdaskan kehidupan bangsa dan lain-lain. Cuman ya akhirnya kita lihat secara gamblang dengan mata telanjang pun, saya rasa orang bukan orang hukum pun bisa sadar lah, Mas. Iya. Bahwa akhirnya ini ada suatu hal yang walaupun sulit untuk dibuktikan, tetapi secara nalar gampang manusia saja, tanpa perlu harus menjadi suatu pakar hukum, sarjana hukum, mereka harusnya sadar masyarakat, ini ada yang nggak beres deh kayaknya. Ya. Jadi saya bilang juga gini ya, seolah-olah kita dipaksa gitu oleh para pakar-pakar hukum. Betul. Untuk menerima itu. Betul. Dengan berbagai alasan, karena ini udah sifatnya final dan bisa berubah. Ya. Betul. Padahal itu kayaknya rasa keadilan kita sebagai masyarakat juga ada yang aneh. Betul. Dan itu kenapa nggak bisa dipertimbangkan? Betul, Mas. Ya. Karena lagi-lagi kita melihat kalau ngelihat kemarin memang suatu hal yang saya sangat suka sebenarnya, walaupun sudah final and binding. Ini juga suatu putusan PHPU pertama yang ada dissenting opinion. Saya mungkin sangat menaruh rasa hormat saya kepada ketiga hakim tersebut. Mereka menaruh betul sumpah jabatan mereka, bahwa mereka mengambil resiko ini memang ada kemungkinan suatu hal yang mereka rasakan dari dalil para pemohon ini juga iya nih, ada yang salah secara substansi. Tapi mereka juga sadari kalau MK ini dalam memutus itu juga prosedural, Mas. Iya, betul. Padahal kita juga harus menghadirkan keadilan substansial. Bukan berbicara kalau ada permasalahan acaranya seperti ini, tapi nggak menggali substansi yang jadi permasalahan, kan ini jadi repot, Mas. Iya. Seperti itu. Jadi akhirnya kalau tadi Bung Romi bilang ini akan menjadi modus juga ya untuk perilaku berbangsa dan bernegara ke depan ya. Tidak menutup kemungkinan, Mas. Jadi akhirnya MK yang seharusnya menjadi the guardian of constitution itu bukan menjadi benteng konstitusi, tapi jadi alat kepentingan juga. Alat kepentingan, Mas. Ya. Karena ini lagi-lagi saya tekankan, ini public awareness ini harus paham. Jangan sampai pemikiran kritis dan rasional masyarakat, walaupun kita tidak paham hukum tentunya ya, masyarakat secara luas. Ini saya rasa merupakan kewajiban hukum saya sebagai orang hukum untuk menyadarkan publik bahwa segala macam bentuk kebijakan, peraturan itu tercipta melalui prosedur politis. Jadi kalau kita mengesampingkan hal-hal substansial, etika, moral, dan lain-lain, dengan ditutupi alat-alat lainnya seperti yang hal-hal populis, media sosial dijadikan alat untuk menutup isu, akhirnya kita bias, Mas. Masyarakat terbuai dengan hal yang populis, ditutupi dengan alat-alat propaganda seperti itu. Tapi akhirnya hal-hal yang substansial yang seharusnya kita kawal dan kritisi, ini menjadi kabur, Mas. Bias, Mas. Jadi memang saya mau mengambil satu contoh. Sekarang mungkin kita bisa bersenang-senang, mungkin salah satu pendukung ya yang mendapatkan manfaatkan dari situ. Wah, udah beres, oke gas dan lain-lain, Mas. Tapi kita harus tetap menjaga kewarasan kita, rasionalitas kita, dan kesadaran kita bahwa ini nggak jadi lagi suatu hal yang lucu. Kenapa, Mas?
Oke, kita mungkin lihat 5 tahun ke depan ada ancaman geopolitik mungkin. Kita melihat perang sudah ada. Nanti kebijakan nasional ini kan akan berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat. Sekarang semua dibikin masyarakat hal-hal yang tidak fundamental menurut saya. Diberikan bansos, diberikan bantuan-bantuan. Sementara yang dibutuhkan masyarakat kita ini kan national character building kita juga harus diperkuat, Mas. Masyarakat kita harus terdidik. Dan mereka harus sadar hal populis itu jangan sampai mendegradasi substansi berdemokrasi, Mas. Ya, ini kembali ke MK tadi ya. Bung Romi setuju nggak kalau saya mengatakan bahwa akar persoalan sekarang ini, keributan di MK sekarang ini dan implikasinya itu hulunya dari PMK 90? Aku sepakat. Ya. Aku sepakat, Mas. Itu jadi presiden soalnya. Dan itu kayaknya akan bisa berulang terus ya. Karena udah ada contoh. Udah contoh ya. Sudah ada contoh. Mungkin cara modusnya berbeda-beda gitu ya. Itu yang kita, ya namanya orang ingin membuat suatu hal ya, punya kepentingan, either itu jahat, merugikan orang lain, merugikan publik, itu pun bisa dijadikan alat, Mas. Jadi bisa saya katakan begini ya. Presiden yang mendapatkan manfaat dan anaknya terpilih, ini memberikan legacy yang jelek dong kepada bangsa ini. Memberikan legacy yang jelek. Sepakat. Aku sepakat, Mas. Jangan kan seperti itu, Mas. Contoh ya, misalnya, Mas. Kita kembali mungkin di 70 tahun atau 30 tahun lalu, baik sudah merdeka atau belum merdeka, yang namanya pebisnis, Mas. Ketika dia tahu ada aturan, dia membuat satu bisnis baru. Aturannya masih lenggang, Mas. Tapi ketika dia kira bisnisnya naik, dia tahu akan ada kompetitor. Maka dia akan bagaimana caranya dia menemukan jalan untuk membuat satu aturan agar nggak ada kompetitor. Karena requirements dari peraturannya dipersulit, Mas. Itu kalau kita bicara dengan contoh bisnis, Mas. Tapi kalau kita bicara dengan hak politik, sekarang kita ngomong, orang mau maju sebagai caleg, orang mau maju sebagai calon wakil, sebagai wali kota, bupati, gubernur, capres, jangan ada harap lagi sekarang. Kalau mungkin saya nggak bisa maju, saya punya hak politik untuk maju. Tapi ada kemungkinan saya bakal kalah mungkin sama Jan Etes, Mas. Iya. Udah nggak mungkin itu. Siapa saya? Bukan anaknya penguasa. Betul. Itulah, Mas. Ini menutup kemungkinan hak-hak konstitusional dasar masyarakat. Seperti itu. Padahal ini bukan sebuah negara demokrasi, nggak boleh seperti itu ya. Idealnya ya. Betul, idealnya seperti itu, Mas. Ini kemunduran menurut saya. Kemunduran jauh. Yang kita dibilang Indonesia emas 2045, kalau saya Indonesia cemas, Mas. Indonesia cemas. Indonesia makin busuk kalau busuk. Ini pembusukan politik, Mas. Ya, ini ngomong pembusukan politik ini. Kemarin saya podcast dengan inisiator Desi Brawijaya. Sekarang ini MK itu berperan aktif melakukan pembusukan politik. Ya, betul nggak kayak gitu? Kalau in my humble opinion, Mas, ini opini pribadi, bukan untuk publik. Saya rasa, iya. Kenapa? Akhirnya harusnya mereka menjaga marwah konstitusi, melihat suatu peraturan perundang-undangan secara objektif, namun akhirnya dikaburkan dari hal-hal intervensi tadi. Hal-hal kepentingannya apa? Lagi-lagi mereka manusia, Mas. Saya pun sampai sekarang setelah putusan itu coba memikirkan rumusan yang tepat untuk mengatur lembaga ini independen, objektif, dan memberikan keadilan substansial bagi masyarakat hukum Indonesia. Karena kan kita negara hukum, Mas. Mereka yang ngejaga terakhir, pilar terakhir kita bernegara sebagai masyarakat, negara hukum, subjek hukum di Indonesia, ya di Mahkamah Konstitusi. Sekarang mungkin bisa bergembira, ya kita harus terima, saya sebagai orang hukum ya, Mas. Hasil apapun kemarin itu adalah hasil. Ya, kita harus terima, tapi dengan catatan. Catatan saya juga mungkin dengan Mas dan pergerakan-pergerakan teman-teman lainnya, saya juga mengajak Mas kepada masyarakat, ayo kita kawal negara ini. Ayo kita kawal kepemimpinan 5 tahun ke depan. Karena tanpa kesadaran itu, kalau kita hanya terbuai dengan hal-hal yang populis, Mas, hal-hal yang mengecoh, akhirnya kita lupa dengan mengawal demokrasi ini. Ini kalau kita ngomong masuk ke pemerintahan yang baru ini. Ya ini kan masih terkait juga dengan pemerintahan yang lama ya. Walaupun secara nanti officially itu ya, resminya itu pada bulan Oktober ya, diresmikan. Tapi belajar dari sini, apakah tidak mungkin nanti pemerintahan baru juga akan mencontoh perilaku-perilaku ini untuk dilakukan di pemerintahan berikutnya untuk mendapatkan keuntungan politik? Ini sudah ada warisan busuk dari pemerintahan sekarang, Mas. Iya. Inilah ibaratnya
Kalau kita dapat telur asin, telur pitan kan enak mas, fermentasinya nikmat. Tapi ini murni telur busuk mas. Ini adalah legacy busuk yang saya harap hakim-hakim MK ke depannya jagalah institusi mereka, jaga sumpah profesi mereka sebagai hakim konstitusi, kawal negara ini, jangan sampai ada proksi-proksi yang dengan kepentingannya orang lain yang nggak jelas misalnya diajukan sebagai pemohon untuk mengakomodir dan mengajukan gugatan ke MK untuk mengakomodir kepentingan yang tidak berpihak kepada masyarakat gitu mas. Kalau saya pertanyaan tadi ya saya rasa sangat memungkinkan karena udah ada legacy busuknya mas. Jadi sebuah tipologi gitu ya. Betul. Akan pengulangan terus ya. Dan akhirnya jadi lingkaran setan. Iya. Yang enak ini adalah masyarakat kelas elit ya, secara politik ya mas. Ya ini udah terbentuk struktur sosial terbaru menurut saya mas. Betul, ya. Super elit nanti. Super elit ya. Super elit mas. Yang nggak bisa disentuh. Itu tidak mungkin. Kecuali dengan sebuah revolusi gitu. Memungkinkan. Revolusi Perancis gitu. Betul. Karena akhirnya kan kesadaran masyarakat ketika gap kesejahteraan mereka terlalu jauh, akhirnya kita nggak menutup kemungkinan ada terjadi revolusi kan. Iya. Seperti itu. Kurang lebih mas. Ya, jadi kalau dari pandangan Bung Romi ya sebagai anak muda ya, generasi milenial ya, ini kan sebuah contoh yang menurut Anda contoh yang baik nggak sih buat teman-teman akhirnya jadi apatis gitu, wong yang petingginya aja kayak gitu, ya kita ya ikut aja lah atau gimana gitu. Kalau saya buat di generasi saya terutama mas saya cukup cemas sebenarnya karena jangankan buat sekarang sebenarnya kecemasan ini udah timbul ketika saya masih kuliah dulu ketika saya memutuskan untuk aktif di salah satu organisasi ekstra kampus itu pun sudah mendapatkan respon-respon yang antipati lah. Ngapain sih ikut begituan? Lu terlalu politis, ini bukan masalah politisnya kan. Kita belajar di situ. Nah, melihat gejala sekarang mas, tidak sedikit dari rekan-rekan teman-teman saya di generasi saya yang akhirnya tidak melihat permasalahan substansialnya mas. Yang dia mikirkan akhirnya mengecoh rasionalitas dia adalah meme-meme yang dijadikan propaganda. Contoh misalnya, yang maju adalah 01, 02, 03. Tapi akhirnya yang tadinya mereka merasa secara ideologis mungkin dia masuk ke 01 mas, atau secara ideologis dia masuk ke 03. Tetapi ternyata ada propaganda secara politik yang melunturkan yang diserang adalah bukan calon presidennya mas, Bu Mega misalnya. Iya betul. Akhirnya mereka itu bukan memilih Ganjar misalnya atau memilih 01 bukan karena orangnya ini mas. Ya. Mereka terbuai oleh hal-hal populis yang dipropagandakan oleh media sosial mas. Dan akhirnya mereka kehilangan kesadaran terhadap substansi dasarnya, mas. Betul, ya. Saya juga lihat gitu ya. Jadi akhirnya daya kritis mereka tuh hilang. Hilang, mas. Ya. Hilang. Padahal substansinya nggak mereka ambil dulu ini. Betul. Pemilu kontestasi itu apa? Jujur dan adil. Itu nggak mereka ini dulu. Tapi mereka justru termakan oleh propaganda-propaganda yang sebenarnya tidak berkaitan dengan kontestasi itu sendiri. Betul. Karena kalau kita bicara konstitusi kan kita bicara calonnya siapa, rekam jejaknya seperti apa, kemudian janji mereka apa, realistis atau enggak. Betul. Tapi sekarang enggak loh, itu enggak jadi masalah. Dan saya bahkan sering berdiskusi dengan teman-teman ya mas. Ada dua kacamata yang seharusnya dipegang oleh generasi sekarang. Bahwa dalam politik memang berbicara menang kalah mas. Karena ini kontestasi. Tetapi dalam kontestasi ini yang diperdebatkan harusnya adalah hal-hal yang substansial, fundamental, bukan populis. Dan mereka terjebak di antara itu, mas. Betul, ya. Yang saya sangat sayangkan di situ. Ya, pemahaman politik yang terlalu sempit menurut saya sih. Minim literasi juga. Ya, minim literasi ya. Karena kan sebenarnya kan setiap aspek kehidupan kita itu ada politik. Gitu. Betul. Di pertanian juga harus ada politik ya. Betul. Bahkan kalau saya boleh komparasi mas, kalau saya bertemu dengan senior-senior, mungkin angkatan mas dan yang lain-lain, saya kok rasanya nggak menemukan hal yang sama ketika senior-senior sedang berbicara kenangan masa lalunya, euforia mereka. Oh dulu ingat nggak lu, kita ada di warung ini kita diskusi. Di angkatan saya mas, sekarang minim. Oh nggak ada. Minim mas. Nggak ada romantikanya. Nggak ada dialektikanya minim. Ini PR nih harus hidupin ini. Harus mas. Ya. Dan satu orang Romi ini nggak cukup. Betul. Ya saya juga sempat mengkhawatirkan ya. Sekarang ini kan terlalu ada namanya posmo ini kan hiperrealis ya. Jadi kelihatan semua tuh seolah kebenaran tapi itu sebenarnya adalah fiksi gitu. Betul. Nah itu ternyata mempengaruhi generasi milenial banget ya ternyata ya. Sangat mas. Ya. Sangat.
Jangankan yang ada di tengah kota, Mas. Kita bahkan AI, artificial intelligence. Ini kalau kita bisa sandingkan, ada video misalnya kita udah tahu itu AI. Tapi orang-orang teman-teman mohon maaf yang ada di daerah itu menganggap suatu kebenaran. Jadi halnya sama ketika suatu hal yang sebenarnya adalah kebohongan dan itu dilakukan berkali-kali, itu akhirnya menjadi suatu kebenaran. Ya, itu prinsip komunikasi. Betul. Ya, jadi misalkan AI ini kan kayak gini, misalkan yang kelihatannya umurnya sekian tapi ditampilkan seperti umur sekian. Betul. Orang percaya gitu. Orang percaya. Even ada waktu itu ada video ya, ada orang capoeira break dance, seolah-olah terus rambutnya dijadiin warna putih. Orang bilang itu adalah Mas Ganjar. Dan orang percaya loh, Mas. Itu ada orang percaya loh. Ya, hyperreality itu. Itu loh, Mas. Ya, tapi kita kembali ke masalah tadi ya. Implikasi dari Putusan MK ya. PHPU ini dan juga presiden-presiden di pemilu yang sebenarnya kan nggak bisa kita tutupi dengan narasi persatuan sebenarnya. Betul. Tapi sekarang seolah-olah itu dipaksakan dengan narasi persatuan yang ya kalau lo nggak bersatu runtuh. Jadi kalau kamu bersatu, berarti kamu nggak ikut mau membangun Indonesia dong. Betul. Tapi kalau bersatu, kita dipaksa juga untuk melupakan itu. Betul. Check and balances sih nggak ada, Mas. Iya kan? Saya lihat begitu narasinya. Arahnya ke situ. Ya. Itu juga mengkhawatirkan. Jadi memang ini dibutuhkan kenegarawan dan sikap-sikap patriot dari pihak-pihak yang mungkin belum menang dalam kontestasi pemilu, Mas. Yang saya harapkan bisa berada di dalam satu ruang yang kuat di oposisi untuk memastikan seluruh kebijakan ini berpihak yang menguntungkan dan berpihak kepada rakyat, Mas. Karena kalau tidak, saya sangat menyayangkan kita negara demokrasi, Mas. Sistem multipartai kita terlalu luas. Kalau semua partai yang akhirnya berujung jadi satu, yang berpihak kebijakannya kemana? Rakyat ini nggak ada ruang untuk berbicara, Mas. Nah, sekarang yang jelek juga gini, yang salah juga gini, yang nggak ikut bersatu di framing itu seolah-olah nggak mengikut untuk kepentingan bangsa. Nah, itu. Dan ini dilematis untuk partai-partai atau pimpinan-pimpinan partai yang mungkin belum berhasil memenangkan kontestasi pemilu ini, Mas. Dan narasi itu saya ajak ke teman-teman sekalian dan saya ajak kepada publik, stop framing itu. Karena kalau kita memikirkan hal yang lagi-lagi, itu kan populis, Mas. Ini suatu narasi yang dipaksakan. Yang tentunya pasti ada di benak para pimpinan-pimpinan elit partai ini. Jangan sampai kalau gua ngambil keputusan ini tergerus nih suara saya. Partai saya tergerus. Tapi bukan di situ, teman-teman. Poinnya adalah check and balances di dunia, di negara hukum demokrasi Indonesia itu dibutuhkan. Jadi jangan sampai ada partai manapun yang memang memiliki sikap untuk memilih berada di luar pemerintahan, hargailah mereka. Ya, betul, harus begitu. Harus dihargai. Kita biasakan seperti itu. Harus, Mas. Kalau enggak ya kita akan mundur. Mundur, Mas. Siapa yang bakal mengontrol pemerintahan? Dan yang saya takutkan cuma satu, ajakan bersatu itu untuk menghilangkan jejak-jejak kriminal, jejak-jejak korupsi, jejak-jejak ini ya. Betul. Akhirnya yang bersatu diajak maklum gitu. Betul. Diajak untuk menutupi kecurangan, diajak menutupi kebobrokan. Betul. Itu yang saya khawatirkan sebenarnya. Betul. Ya, seperti contohnya sekarang ya dengan adanya koalisi yang besar ini kan menteri-menteri yang sebenarnya sudah terjerat dengan kriminal kan kayak kasusnya hilang gitu aja. Hilang aja. Penegak hukum pun juga nggak berani. Koruptor-koruptor yang sudah pernah dipidana dengan kebijakan partainya mungkin tetap diperbolehkan maju dalam kontestasi pemilu, Mas. Akhirnya dilupakan bahwa dia ada rekam jejak loh melakukan suatu tindak pidana yang merugikan APBN ataupun APBD di daerahnya. Ini kan jadi pengaburan, Mas. Ya sekarang gampang lah yang sekarang masih berkuasa penjabat ini kan juga sebelum itu kan sudah kena kasus juga. Betul. Kan. Tapi seolah sekarang dikaburkan, udah kayak orang suci semua gitu. Saya mau mengingatkan aja rasa-rasanya sebelum pemilu ya teman-teman. Ada beberapa pimpinan partai politik yang dipanggil Kejaksaan Agung. Terus kita cuman tergiur dengan hegemoni hip-hip hura pasca penetapan pemenang pilpres gitu. Nah itu, yang saya khawatirkan itu. Ayo kawan-kawan, ini masyarakat harus sadar gitu loh. Karena tanpa kesadaran, ini mundur negara kita. Kalau sampai mundur, Mas, mohon maaf. Kok rasa-rasanya nanti misalnya mau mundur beneran, Mas. Wah ini udah deh, daripada kita bayar pajak. Generasi gitu ya. Generasi saya yang kena. Dan kita semua yang kena. Jangan sampai sadar. Gitu loh, Mas. Karena sebenarnya beban di generasi milenial sekarang kemarin istilahnya yang tidak bisa
kaya generasi muda kan. Betul Mas. Istilahnya apa, middle income trap. Middle income trap. Dan ini udah kejadian. Ya kan? Udah kejadian. Mungkin kalau kita bisa komparasi Mas dengan 20 tahun, 30 tahun yang lalu anak-anak muda Mas. Mereka punya kesempatan yang sangat luas loh. Sekarang di generasi saya, kepemilikan terhadap aset properti Mas sulitnya minta ampun. Kita udah dari SD, alhamdulillah orang tua kita yang mampu ataupun dari program juga dibantu, pendidikan mungkin agak murah Mas ya sekarang. Kan kita bisa ngitung Mas, berapa kos kita untuk terdidik hingga akhirnya bisa memiliki opportunity masuk ke dunia pekerjaan. Sekarang di Indonesia pertanyaannya, di dunia kerja kita udah mahal-mahal sekolah terdidik S1. Gajinya berapa sih Mas? Ya, untuk entry level? Itu semua perlu politik pendidikan, betul, politik kerakyatan betul, yang harus dikembalikan lagi lah kepada rootnya gitu ya. Betul. Dan semua ini berbicara tentang kebijakan. Ya. Kalau masyarakat cuma terbuai dengan hegemoni hip-hip hura yang populis, kita nggak bisa mengontrol tuh kebijakan tentang upah minimum. Karena sekarang ini kalau salah juga semua diskenariokan untuk mempertahankan hegemoni aja nih. Betul. Nggak ada keberpihakan yang keren juga. Betul. Dan kalau ini masyarakat kesadarannya tidak tercipta Mas, kesadaran kolektif ya. Saya rasa mungkin 20-30 tahun lagi akan ada pergerakan masyarakat sosial yang akhirnya mereka sadar, oh iya, terjadi loh level sosial yang super elit, dan ini gapnya terlalu jauh Mas. Iya betul. Dan ini udah terjadi di pelosok dunia lain. Dan sekarang juga orang lihat gini loh, hasil liputan Tempo lah kemarin, ya, antara dua menteri. Betul. Itu kan sebenarnya cuma kayak rebutan resource gitu. Betul. Bagi-bagi aja. Iya. Kompensasi, bahkan kepada organisasi agama pun juga bermain sekarang terus. Repot kan gitu. Repot Mas. Demi misalnya kompensasi karena mereka mendukung. Betul. Ini ntar ada bagian lu di sini, iya. Pos lu di sini, tapi tolong dukung kepentingan gue ini nih. Oke, siap manut, siap bos, 86 jalan. Ditinggal gerakin aja Mas. Ada berapa basis masanya itu dia? Mengerikan nggak sih kayak gitu? Mengerikan Mas. Akhirnya kita sama-sama tahu semua organisasi, semua badan itu semua punya ADART. ADART ini ada mukadimahnya kan pasti Mas. Tujuan didirikannya, misalnya mohon maaf, organisasi keagamaan, organisasi keprofesian, akhirnya melenceng jauh Mas dari marwahnya sendiri. Karena apa? Mereka udah tercemplung dalam politik praktis. Iya. Jadi akhirnya sekarang ya, tadi kita bicara di luar tadi kan ya, membangun hegemoni atau dominasi ini sekarang begitu apa? Udah kayak gurita. Masif Mas. Kayak gurita ya. Masif. Jadi yang tadi kita ngomong masalah PIK tiba-tiba jadi PSN, BSD jadi PSN, bagi-bagi iup tambang yang saya sempat kaget gitu waktu itu. Kok jadi begini? Terus saya dapat apa kalau kayak begini gitu? Apa? Sementara kita pangan kita mahal, BBM kita mahal, ya kan? Pendidikan kita masih cukup tinggi, belum merata. Karena ini kalau saya sempat melakukan penelitian Mas ya, saya coba analisa tentang PSN ini sendiri. Akhirnya kita ngelihat ada Inpres dulu ya. Di 2016 ini PSN kan mulai dihegemonikan Mas. Tentang proyek strategis nasional. Itu harusnya kita kawal betul Mas. Bahwa dalam proses penunjukan siapapun tendernya itu dilakukan secara adil, sesuai dengan Perpres barang dan jasa misalnya Mas. Akhirnya di Inpres dan di Perpres 3 2016 sendiri Mas, itu pun ada instruksi loh Mas sebenarnya dari Presiden menginstruksikan kepada Kapolri, ke Jaksa Agung, kepada menteri-menteri kabinet, kepada gubernur bahkan Mas, dan kepada bupati wali kota yang punya otonomi daerah sendiri. Tapi karena ada instruksi Presiden tersebut, mereka mau tidak mau mematuhi. Mereka itu diinstruksikan untuk menyesuaikan, mencabut atau merubah aturan untuk mempercepat proyek strategis nasional. Nah di proyek strategis nasional itu sendiri Mas, itu kita nggak bisa pungkiri Mas, itu banyak proyek 100 lebih Mas, yang akhirnya diperbarui, yang sekarang pertanyaannya siapa aja yang mendapatkan keuntungan dari situ? Betul. Apakah masyarakat mendapatkan manfaatnya? Adakah dampak langsungnya buat harga barang murah? Betul. Nggak ada. Sekarang kita udah tahu dolar di 16.200 iya, Mas. Iya. Ya kan? Harga bahan pokok udah mulai naik. Bawang 80.000. Di malam ini Mas 8.000 teman-teman ya. 80.000 ya. Kita nggak tahu nih Mas, 2 bulan setelah video ini terbit gimana? Ini kan nggak lepas dari kebijakan politik. Ya. Jadi intinya sekarang ini ya kalau perhatikan ya, perilaku politik elitnya sekarang yang perlu kita koreksi, perlu kita kritisi ini ya. Betul. Karena
apabila apa saja modus-modus istilahnya ngotak-atik peraturan demi kepentingan mereka sendiri, demi kroninya mereka sendiri, ya kan? Artinya tujuan-tujuan untuk kesejahteraannya itu jauh dari harapan gitu. Jauh. Kira melenceng. Melencengnya jauh gitu loh. Dan untuk menutupin itu mereka selalu melakukan propaganda demi kepentingan nasional, demi kepentingan rakyat. Betul, Mas. Demi apa lagi? Demi Indonesia emas. Akhirnya semua orang-orang nanti yang bakal menjadi PR berat kita, Mas, sebagai anak bangsa ya. Ketika saya tidak berharap ini terjadi, saya harap tetap ada partai-partai yang berada di luar pemerintahan untuk melakukan check and balances. Karena kalau tidak, Mas, kita ini aja yang berjuang. Ya. Era terakhir di Orde Baru itu kan Soeharto juga bilang repelita, nanti akan kita tinggal landas di pelita kelima. Betul. Ujungnya kita bukan tinggal landas, tetap tinggal di landasan sampai hari ini akhirnya. Betul, Mas. Ya kan? Betul. Tetap tinggal di landasan. Nggak pernah kita istilahnya terbang. Betul. Ya kan? Ibaratnya sekarang ya kembali ke masanya lagi, ke masa Orde Baru. Masyarakat bukan dicerdaskan, masyarakat ditutupi dengan pemberitaan-pemberitaan propaganda yang sifatnya populis, akhirnya rasionalitasnya menghilang dan mereka disuguhi bantuan, Mas. Ya. Perut kenyang, pinter enggak? Iya, betul. So, kita mengajak ke publik, sadarlah dan pintarlah dalam menyikapi suatu gejala-gejala ataupun suatu kebijakan politik, Mas. Itu harus kita perhatikan betul. Ya, ada kecenderungan sekarang ini merawat kemiskinan dan merawat kebodohan untuk tujuan politik. Betul. Ya. Tipis-tipis tuh, Mas. Tipis-tipis itu tipis-tipis. Ya. Nah. Ini masyarakat kita rawat kemiskinannya, tapi dengan merawat kebodohannya. Iya. Daya kritisnya didegradasi, hilang, Mas. Nah, yang tadi kemungkinan paling jauh saya pikirkan kelas sosial ini udah bukan kelas sosial semua. Gapnya makin besar. Jauh. Ya. Satu-satunya harapan ya revolusi. Mungkin 30 tahun lagi, Mas. 45 tahun lagi kita nggak tahu. Tapi sekarang ada fenomena-fenomena sosial juga nih. Udah mulai ada semacam ini juga dari generasi muda, pencari kerja, job seeker tuh gini. Beberapa BUMN itu memberikan kualifikasi IP yang tinggi gitu. Terus mereka bilang, mendingan jadi wapres aja. Nggak perlu setinggi itu. Kalau aku sepakat juga sih. 2,3 udah jadi. Betul. Udah jadi wapres. Yang penting terlahir jadi anaknya siapa gitu loh, Mas. Ya. Repot. Belum tentu waktu kita apply dengan nilai 3,5, IPK 3,5 diterima juga. Enggak. Ini saingannya banyak banget. Ini ada yang 2, sekian. Jadi, Mas. Lancar gitu kan. Lancar. Aturan pun ditabrak gitu. Iya, aturan ditabrak. Jadi gini ya, dampak psikologisnya itu sekarang kerasa banget. Akhirnya orang juga bisa membandingkan gitu loh. Harusnya. Udah mulai kelihatan. Betul. Itu di media sosial saya lihat gitu. Betul. Ya ngapain capek-capek ya. IP tinggi-tinggi. Jadi satu mereka merasa kesal, yang kedua merasa frustasi. Iya. Makanya ya, saya harus sadari juga, Mas. Saya pertama juga sempat memikirkan tentang salah satu capres ya paslon, Mas. Tentang adanya lembaga konseling karena ada anxiety tinggi. Dan saya coba lihat ke teman-teman saya, angkatan saya, Mas. Ternyata tingkat stres anak muda tinggi, Mas. Tinggi lah. Kenapa? Karena kita udah dalam roda kapitalistik. Betul. Udah dikuasai. Betul. Kalian lulus biaya tinggi untuk dijadikan level karyawan. Sementara yang punya alat produksi dan kapital, orangnya itu aja, Mas. Betul. Dan akhirnya mereka, jangan kan kita udah bahas tadi, kesempatan untuk kepemilikan aset tanah misalnya, sulit. Dan menguasai resource alam juga mereka juga sulit. Udah nggak bisa bergeser. Terkunci. Dan ya lewat forum-forum seperti ini, media-media seperti ini, saya rasa bagus buat untuk jadi forum yang menyadarkan publik, Mas. Ya. Terutama PR-nya adalah generasi saya, dan di bawah, ya ini ke depan mau dibawa kemana? Nah, kita kembali ke MK. Jadi MK ikut berperan aktif nih, pembusukan politik. Melakukan itu semua. Saya mengekalkan kebusukan itu gitu. Betul. Yang bisa jadi berdampak pada frustasinya generasi muda. Sepakat. Ya. Ke depan kita nggak ada yang nutup kemungkinan ternyata kebijakannya yang tadi dibahas di Balek misalnya. Ternyata ini adalah proyek legislatif prioritas. Saat di DPR dibahas dengan kementerian, mitranya, Mas, bagusnya minta ampun. Itu jadi gain politik untuk seluruh fraksi loh, Mas. Oh iya, dia berjuang untuk rakyat. Tapi pas di ujung implementasi ternyata prank. Ada lagi orang-orang proksi untuk menggugat, memohonkan agar pasal ini dibatalkan. Kepentingannya apa? Ujungnya untuk kepentingan ya kelompok-kelompok ini lagi gitu ya. Itu lagi. Muter aja gitu. Muter terus, Mas.
Ini yang paling menakutkan. Paling memungkinkan dan paling menakutkan adalah itu. Jadi PR-nya buat generasi muda sekarang itu bagaimana memutuskan rantai itu dong. Betul. Itu PR berat. PR berat, Mas. Memang nggak harus serta-merta masuk dalam kancah politik. Kita harus punya menjadi orang-orang top di tiap posnya masing-masing. Tapi ketika nanti bertemu di ujungnya yang ngerucut, ya minimal kesadaran malapor hibita kita sadar mana baik, mana buruk. Ayo kita kawal nih negara mau dibawa kemana. Tapi sekarang susah juga kalau misalnya Bung Romi jadi pengusaha, kalau Bung Romi tidak punya kedekatan politik ya susah juga. Nggak dapat apa-apa. Justru saya yang terancam. Iya kan? Oh, lawan saya dekat sama kekuasaan. Ya kan misalnya. Kalah saya pasti. Iya. Jadi memang generasi muda ini, yuk kita anak-anak milenial, kita berkarya, kita mantapkan dulu pos masing-masing, tapi jangan lupa bahwa network dan politik itu suatu hal yang penting sekali. Seperti itu, Mas. Ya. Dan juga sama lagi nih ya, harus punya sikap. Betul. Sikapnya kemana gitu. Betul. Ya kalau selama mereka cuman mudah terbawa oleh arus, terbawa oleh informasi yang menyesatkan, justru mereka kan bingung sendiri suatu saat. Tahu gitu gue kemarin mana gitu ya kan? Itu yang juga ada kemungkinan, Mas, abu-abunya sikap. Ya. Jadi saya ingat case di DKI Jakarta. Ya, pergantian dari pemerintahan lama ke pemerintahan baru. Dulu kan yang baru yang kemarin berakhir yang nyapres itu kan juga promisnya tinggi banget nih. Betul, populis. Nah, akhirnya tengah jalan ambles. Nah, itulah makanya aku sepakat, Mas. Narasi-narasi populis itu biarkanlah menjadi AdSense tersendiri buat para pegiat media sosial lah. Tapi ayo dong literasi kesadaran kita tentang politik, melihat suatu kebijakan ini secara objektif. Akhirnya kita memilih calon ini bukan kucing dalam karung, Mas. Yang ternyata dia bisa menawarkan hal-hal yang janji manis, akhirnya nggak tercipta kok. Saya tuh pernah menulis itu di salah satu blog di media harian besar gitu ya, tentang waktu itu DP 0%. Saya udah mengkalkulasi secara perbankan, sederhana aja sebenarnya. Kalau gajimu 3 juta nggak akan masuk, nggak akan approve. Nah itu betul. Itu risky, Mas. Karena Bang ada tanggung jawab solvabilitas ke OJK. Iya. Bank mana yang mau bunuh diri? Nah sekarang kalau bisa mengakses itu, ya minimal gajimu minimal 10 juta. 10 juta. Kalau nggak itu nggak bisa. Faktanya sekarang begitu. Akhirnya rumah DP 0% untuk masyarakat miskin ya. Mana? Nggak ada. Kosong, Mas. Kosong. Kita ngeliat juga kok rusun Kampung Bayam. Digusur hanya untuk buat suatu stadion yang juga jarang dipakai. Sekarang luntang-lantung. Akhirnya jangan pernah mempermasalahkan mereka kalau dianggap mereka sebagai kriminal yang masuk ke dalam. Betul. Karena mereka ini butuh hidup. Nah, ini saya khawatirkan juga nih program-program populis kayak kemarin makan gratis, kemudian apa lagi itu susu gratis itu. Dan bahkan di proses itu kan sudah banyak ahli-ahli gizi menyampaikan bahwa susu ini nggak bisa untuk di anak umur sekian sampai sekian tuh malah nggak bagus. Nah, ini udah kemakan kan, semua. Itu kan susunya yang dibagian itu susu yang itu. UAT gitu. Ya UAT itu sebenarnya kan gula rasa susu. Betul. Mending sekalian kita ada petani misalnya susu kambing Garut gitu ya. Itu diolah, dikapitalisasi, ada manfaat buat pelaku usahanya, dibagikan aja. Dan itu adalah praktek rente baru. Betul, rente baru, Mas. Seperti impor beras, impor semuanya, impor sapi. Itu kan rente baru itu. Apalagi kalau bukan rente, Mas. Iya. Importernya yang kaya raya itu. Betul. Berapa juta sapi yang mau diimpor? Lah iya. Kita kemakan populis ya, teman-teman. Akhirnya lupa sama substansi dasarnya. Oh iya ya, praktek rente baru yang berulang-ulang terus kayak gitu kan. Betul. Sebenarnya membunuh petani kita sendiri, peternak kita sendiri. Betul. Ya kan? Apalagi kebijakan kemarin katanya ada membawa 1 juta hektar untuk dikelola oleh Cina. Saya pikir kok segini banget ya kita ya, rendah banget gitu. Rendah banget, Mas. Rendah banget. Dan super elit ini kalau dibiarkan tanpa ada kesadaran politik masyarakat kelas menengah ke bawah, ini nggak bakal terbendung, Mas. Lagi-lagi alasannya demi kemandirian, demi ini. Tapi ya, manfaat apa yang kita terima hari ini? Nggak ada. Sama sekali. Nggak ada. Rasa-rasanya teman-teman yang bekerja sekalipun memang kerjanya serabutan, Mas, mereka masih bisa kok makan. Iya, beli susu juga masih bisa. Masih bisa kok. Masih bisa.
So itulah populis yang udah kita makan. Jadi kayak itu ya namanya program sebenarnya untuk menutupi praktek rente baru. Betul. Padahal muaranya di situ. Iya, sebenarnya itu mereka ambil itu. Hulunya enak nih, bagus ngelihat pemandangan, ternyata ujungnya jurang, Mas. Yang itu nggak disadarin sama teman-teman. Ujungnya utang nambah, kita harus bayar sendiri. Betul. Repot. Iya. Jadi sekarang ini kayaknya kalau kita lihat ya, sekarang ini pembusukan itu sudah sangat kompleks ya. Ya. Udah menggurita kemana-mana. Betul. Di sisi yudikatif juga ikut berperan, di legislatif juga, dan eksekusinya di eksekutif ya. Betul. Dan akhirnya ya tentang adagium Prof. Mokhtar tadi udah nggak bisa tercipta mas sekarang hukum sebagai alat rekayasa sosial ini. Kira hukum digunakan sebagai alat rekayasa kepentingan. Dan hukum itu untuk mengabdi kepentingan penguasa. Betul. Menjaga hegemoni. Iya. Titik. Kira ada solusi nggak kalau Bung Romi kayak gitu? Dalam pemikiran Bung Romi secara pribadi gitu? Dengan dua skema mas pemikiran saya. Check and balances ini tetap harus terjadi. Ya, betul. Pertama itu. Kedua, kalau ini tidak tercipta, mas, partai-partai politik yang mungkin tidak ada sama sekali di luar pemerintahan, atau sekalipun ada tapi juga nggak kuat, daya kritisnya lemah. Daya kritisnya, iya, siap-siap. 40-50 tahun lagi, karena gap yang disadari oleh masyarakat terlalu jauh, mungkin tercipta revolusi, nggak menutup kemungkinan, mas. Karena kita pasti akan masih di landasan, nggak pernah terbang. Betul. Ini udah cycle ya kok. Dan akhirnya ya mungkin revolusi sosial terjadi, kita nggak ada yang tahu mas. Itu. Iya, kita udah ngomong cukup panjang lebar nih. Panjang juga mas. Tapi menarik ya. Saya mendapatkan sudut pandang dari generasi milenial ya, bagaimana menyikapi kehidupan sekarang ya. Karena nggak semua generasi milenial juga punya pendapat seperti itu gitu loh. Kalau yang seumuran saya sih ya udah mereka tinggal memapankan diri. Betul. Gitu kan. Tapi kalau sebenarnya PR-nya itu kan anak-anak kita nanti ini sebenarnya. Betul. Apa yang kita wariskan hari ini itu akan berakibat 20-30 tahun ke depan. Ya kan, karena generasi muda sekarang akan memimpin 20-30 tahun ke depan ya. Betul mas. Nah, apakah mereka akan kita kasih warisan yang utang bertumpuk-tumpuk, perilaku politik yang sudah kayak sekarang ini sudah dikatakan barbarian gitu ya. Betul. Semua di otak-atik demi kepentingannya sendiri. Betul. Ataukah kita bisa memberikan legacy yang indah, yang punya etik yang tinggi, ya menjaga etika atau enggak? Betul. Bicara lagi kita kalau Prof. Mahfud dan Mas Ganjar kan bilang mereka menghormati keputusan MK itu karena kita menjaga peradaban hukum, ya kan? Ini negara hukum. Negara hukum ya. Ya meskipun pahit gitu, kita tahu semua prosesnya itu enggak sesuai dengan etika. Betul. Nah, sekarang PR kita adalah bagaimana kita mengembalikan etika hukum ini di atas di atas aturan ya. Betul. Harus memberikan nyawa pada aturan-aturan ini ya, bukan dijadikan kesampingkan gitu. Kalau saya melihat mungkin di ujung ini mas ya, tinggal masalah dibutuhkan kesadaran kolektif aja mas. Ya, betul itu. Dengan sadar, nanti tiap orang bakal berjuang masing-masing dengan tujuan yang sama. Dan mungkin kadang bisa berbalik kok. Ya, saya juga masih berharap itu ya, karena sebenarnya kan sekarang ini ya memang kemenangan itu sudah ada ya, hasilnya sudah ada ya. Tapi masih ada juga masyarakat sipil ini sekarang juga ternyata resah juga gitu. Ya kalau kita orang biasa mungkin resah biasa lah gitu ya. Tapi kayak guru besar ya, kayak dosen-dosen kalau perguruan tinggi juga nggak sedikit yang resah. Banyak mas. Gitu. Dan ini rasanya ya pemilu pertama dengan amicus curiae paling banyak. Dan ini saya cukup tertegun dan kaget di proses pemilu kemarin, guru besar itu dan kampus-kampus besar itu menyatakan sikap kekhawatiran mereka. Itu belum pernah ada loh. Belum pernah mas. Belum pernah ini sekali ini. Dan saya juga cukup agak tidak habis pikir dengan ucapan Emmanuel Ebenezer yang menyampaikan kalian partisan ya. Di mana itu pemikiran seperti itu mas? Ada juga tuh pernyataan dari Menko Invest yang menyatakan kalian udah berbuat apa? Nah, itu kan pertanyaan yang stupid itu menurut saya. Stupid. Kan masing-masing punya peran gitu loh. Apakah mereka ini doang yang punya peran? Kan enggak. Mereka pun bisa ada di sana karena terdidik kok. Iya. Karena menempuh pendidikan. So hargailah gurumu. Ini guru yang coba
mengabdikan hidup untuk memintarkan, mencerdaskan kehidupan anak bangsa, begitu bersikap karena meresahkan kok dimuatin dengan muatan politis. Iya. Gitu Mas. Itu menjadi keprihatinan kita lah. Prihatin Mas, guru besar sampai dibilang partisan itu kelewatan sih. Mungkin dia sekolahnya kurang bagus kali. Mungkin Mas, perlu mungkin PAUD lagi. Ya, terima kasih Bung Romi. Siap, terima kasih Mas Sigit. Moga-moga apa yang kita perbincangan ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman, terutama gen milenial ya. Amin. Jadi bisa membuka wawasan mereka juga. Betul. Siap. Terima kasih Bung Romi. Terima kasih Mas Sigit. Tadi perbincangan saya dengan Bung Romi, sikap Bung Romi bagaimana menyikapi kehidupan politik hari ini dan kemudian implikasi sosial psikologis di masyarakat, terutama di generasi milenial ya. Semoga ini perbincangan ini bisa menjadikan inspirasi buat teman-teman semua yang dimanapun Anda berada. Tetap semangat, kita sikapi masa depan dengan selalu optimis. Merdeka!